Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arifatul Amalia. Saya mahasiswa semester 5 program studi manajemen pendidikan Islam di STIT Madinah. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru di Quran School of Dewan Dakwah guna untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah manajemen kelas. Quran Dewan Dakwah setara sekolah dasar ini berbasis kepada Al-Quran dan sudah banyak meluluskan alumni-alumni yang banyak tersebar di pondok-pondok yang ada di Jakarta. Mari saja memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hasni Fajar Soleha, biasa dipanggil Hasni. Saya salah satu guru atau pengajar di Quranic School of Dewan Dakwah setara dengan SD. Jadi seperti itu. Beliau adalah salah satu wali kelas di Quran School of Dewan Dakwah. Mari kita bertanya-tanya saja bagaimana sistem kurikulum yang diterapkan oleh Quran School of Dewan Dakwah. Untuk kurikulum sendiri kita menggunakan 4 sistem. Yang pertama adalah adab, penekanan pada adab. Yang kedua penekanan terhadap Al-Quran. Yang ketiga itu sistem bahasa Arab, dan yang terakhir itu dengan sistem muhazamah. Ya, untuk adabnya sendiri, ya, sistem adab itu kita melakukan dengan pembiasaan, ya, Pembiasaannya seperti apa? Misalnya pagi-pagi ketika anak datang ke sekolah, ya, kita biasakan anak-anak untuk mengucapkan salam. Kita biasakan anak-anak untuk berpamitan kepada orang tua mereka sebelum masuk kelas. Jadi kita biasakan kepada anak-anak ketika apel berdoa sebelum belajar. Begitu juga dengan pembiasaan lainnya. Kemudian dengan adab ini sendiri kita juga punya materinya bagaimana, ya, ketika mereka apel akan ada ustazah-ustazah yang bertugas untuk mengisi kajian terhadap anak-anak, mengingatkan mereka akan adab-adab mereka dari mereka datang hingga mereka akan pulang ke rumah mereka sendiri. Kemudian dalam adab itu sendiri mereka juga butuh role model, siapa panutan mereka, ya. Panutan mereka ketika di rumah adalah orang tua mereka, saudara mereka. Kemudian kalau di sekolah, panutan mereka adalah guru-guru mereka sendiri. Jadi seperti itu. Dari sistem tafsirnya apa? Kemudian masalah Qurannya, tafsirnya bagaimana? Untuk di Quranic School of Dewan Dakwah ini kita fokus terhadap menanamkan kecintaan Al-Quran terhadap anak-anak, ya. Kita lebih kepada kecintaan Al-Quran, kecintaan anak-anak terhadap Al-Quran. Kenapa kecintaannya bukan langsung hafalannya? Ya, karena anak-anak ini mereka masih dalam proses belajar, masih dalam proses ingin tahunya itu masih lebih banyak. Ya, tidak bisa kita misal membuat susu langsung warnanya putih, tidak. Pasti dari air bening dulu, kemudian diberi susu, akhirnya warnanya jadi putih. Begitu juga dengan anak-anak. Tidak bisa kita langsung suruh mereka untuk kalian harus bisa Quran, tidak, tapi kita tanamkan dulu kecintaan pada dirinya, ya. Kemudian bagaimana caranya menanamkan kecintaan? Ya, seperti di awal tadi dengan pembiasaan. Yang pertama tadi kan pembiasaan adab. Kemudian yang kedua tadi masalah Quran, ya, kita biasakan mereka dengan Quran. Biasakan mereka untuk membacanya, ya, membiasakan mereka untuk menulis. Ya. Mungkin masih kelas 1 kok tiba-tiba langsung dikasih tulisan Quran yang banyak, enggak dari abatata. Dari sini kita juga membiasakan mereka melihat tulisan-tulisan Al-Quran yang seperti biasanya, bukan dari abata, tapi langsung huruf Al-Quran yang sudah tersusun. Jadi seperti itu. Lalu saja bagaimana sistem bahasa Arabnya dikembangkan di Quran School of Dewan Dakwah? Dalam hal ini bahasa Arab kita mewujudkan agar anak-anak yang paling utama itu dari kecintaan, ya, pembiasaan setengah jam tapi rutin setiap hari itu juga bisa menunjukkan kecintaan anak-anak terhadap bahasa Arab, karena Quran sendiri juga terdiri dari bahasa Arab. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya tadi sudah katakan ada sistem mulazamah di Quran School of Dewan Dakwah, itu seperti apa? Ya, jadi untuk sistem mulhazamahnya, ya, karena anak-anak itu
Quran ya, kita kan membahas Quran. Quran itu tidak selamanya tentang hubungan kita dengan Tuhan. Akan tetapi Quran juga membahas tentang hubungan kita ya manusia dengan sesamanya ataupun manusia dengan alam sekitarnya. Misalnya saja pelajaran IPA, ya, kita tidak sekedar memahamkan mereka bahwa terbentuknya manusia dikarenakan ya, misalkan kita berikan pemahaman mereka terhadap pembelajaran IPA ya, kita tidak sekedar memberikan pemahaman mereka bahwa manusia pertumbuhannya itu dari anak-anak kemudian langsung dewasa. Tidak, kita hubungkan dengan Quran ya, bagaimana Quran menjelaskan di dalam Quran surat Al-Alaq ya, bahwasanya manusia dari segumpal darah kemudian menjadi daging, terus bagaimana prosesnya di dalam kandungan, itu kan sudah jelas di dalam Al-Quran. Kita hubungkan semua itu ya. Mungkin beberapa orang kan berpikir mereka kan baru anak-anak, baru mengenal hewan, baru mengenal tumbuhan ya, tapi sebenarnya Al-Quran juga mengenalkan mereka dari awal, bagaimana itu bentuknya matahari, bulan, bagaimana rotasinya bumi kan, itu semua sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi seperti itu. Lalu Ustazah, bagaimana cara Ustazah selaku wali kelas mengelola kelas agar sistem pembelajaran di dalam kelas menjadi efektif? Dalam mengolah kelas ya, karena yang kita hadapi ini adalah anak-anak, jadi ada 3 proses belajar yang mesti dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah proses belajar dengan bercerita, kemudian bernyanyi, juga dengan bermain ya. Itu 3 proses belajar yang sangat diperlukan untuk anak-anak ya seusai mereka. Bagaimana dengan bercerita ya, setiap pagi kita kan mengadakan apel pagi untuk anak-anak ya. Di sela-sela dari apel mereka akan ada ustazah yang bertugas untuk mengisi kajian. Dari kajian tersebut kita tanamkan mengenai adab, dan mereka duduk bagaimana, menghormati siapa di depan mereka. Kemudian kita sangkut pautkan dengan misal cerita nabi-nabi ya, cerita para sahabat, jadi seperti itu. Kemudian sistem misal bernyanyi ya, sebenarnya bernyanyi itu boleh atau enggak sih ya, Oleh ceramah ya intinya sangat diperlukan ya 3 sistem tadi untuk proses belajar mereka. Ini juga bisa mengalihkan pandangan mereka dari mereka mungkin suka main sendiri, suka melamun, dengan kita mencuri perhatian mereka agar bisa fokus dengan Al-Quran tadi, maka menggunakan 3 proses belajar tadi. Jazakumullah khairan atas waktunya dan kesempatannya. Saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.